Selamat pagi guys, teman-teman, rekan-rekan muda semuanya dimanapun berada. Saya berharap kau memulai hari ini dengan sukacita dan tetap bersemangat. Amin. Itu yang penting. Nah, ketemu lagi dengan saya John Ketaren, tentunya dalam channel Amanat Agung Kisah Hidupku. Ya, saya akan berbagi tentang perenungan firman Tuhan saya, tapi masih tetap di dalam mobil. Karena saya sebutnya ini adalah firman on the road. Nah teman-teman, kalau memulai hari pagi itu ya, karena kita banyak sekali aktivitas, biasanya pagi-pagi itu kita sangat sibuk, sangat mengejar waktu. Nah contohnya saya kan punya anak 3. Dan kebetulan dalam minggu-minggu ini anak-anak saya itu sekolahnya sudah onsite semuanya. Sehingga mau nggak mau kita harus bangun jam 5 pagi. Dan anak-anak harus dibereskan, mandi, ya, sarapan, dan diantar ke sekolah. Nah, momen mengantar ke sekolah ini yang sangat-sangat crowded. Contohnya kayak pagi ini, ya, karena kita mengejar waktu, ya, makanya tidak jarang kita melihat di jalanan itu semuanya saling mendahului, semuanya saling, harus lebih cepat gitu loh. Sehingga tidak heran kalau kita sering terlihat banyak sekali kecelakaan itu pagi hari, ya, senggolan lah pagi hari, ya kan. Wah, marah-marah lah, ada bahkan kene kalau gaya Medan nih, maki-maki di jalan lah, gitu ya kan. Nah, kadang-kadang itu mempengaruhi dan mengkondisikan kita. Kita juga terpacu untuk, saya harus duluan gitu. Anak-anak mau masuk sekolah nanti terlambat nih gitu. Banyak sekali orang terburu-buru. Tapi tahu nggak? Apa kata firman Tuhan tentang yang namanya terburu-buru? Apakah baik yang namanya terburu-buru? Saya teringat dengan Amsal 19 ayat 2. Firman Tuhan katakan gini, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ada 2 hal di sini. Yang pertama, firman Tuhan ini katakan gini, tanpa kerajinan, pengetahuan itu tidak baik. Jadi ada pengetahuan, ada kerajinan. Dan yang ketiga, ini ada, kalau kita terburu-buru, kita akan salah langkah. Nah, saya akan bahas 3 hal ini. Yang pertama poinnya adalah pengetahuan dan kerajinan. Nah, pengetahuan dan kerajinan ini adalah 2 karakter yang sangat diperlukan bagi kita selama kita masih ada di muka bumi ini. Kalau kita mau menjadi manusia yang maksimal, ya, kita harus memiliki pengetahuan dan kerajinan. Pengetahuan bisa kita dapat dari mana? Dari pada saat kita membaca literatur, pada saat kita menonton, pada saat kita melihat kejadian, pada saat kita berdiskusi, pada saat kita membaca sesuatu. Pengetahuan bisa kita dapat dari situ. Dan kita sangat butuh yang namanya pengetahuan, ya. Nah, tetapi jangan lupa, firman Tuhan juga katakan begini tentang pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang bodoh menghina hikmat. Nah, jadi kalau kata Tuhan tentang yang namanya pengetahuan harus didahului dengan yang namanya takut akan Tuhan. Itulah permulaan pengetahuan. Kenapa permulaan pengetahuan harus dimulai dengan takut akan Tuhan? Di situ Tuhan mau mendidik kita memiliki kerendahan hati. Takut akan Tuhan itu artinya apa? Kita mengakui dalam hidup ini bahwa Tuhan yang lebih punya kuasa, Tuhan yang punya otoritas atas hidup kita. Makanya selain kita membaca banyak literatur, berdiskusi, dan lain sebagainya untuk mendapatkan pengetahuan, kita juga perlu, yang pertama itu harus dimiliki takut akan Tuhan. Ya, orang yang takut akan Tuhan, kalau menerima kritikan, masukan, saran, dia tidak merasa diserang, tapi dia menerimanya itu dengan sukacita, karena dia tahu kritikan, saran, dan masukan itu membuat dia lebih baik lagi. Tetapi orang yang tidak memiliki takut akan Tuhan, dia akan marah di situ. Nah, jadi pengetahuan itu penting, ya. Jadi pengetahuan didapat dari mana? Yang pertama poinnya takut akan Tuhan, miliki
kerendahan hati, ya baru kita membaca banyak-banyak literatur, ya kan, berdiskusi, ya menonton dan sebagainya. Banyak hal yang bisa kita dapat. Tapi poin yang pertama untuk mendapatkan pengetahuan yaitu apa? Takut akan Tuhan. Nah, yang kedua, karakter yang kedua di dalam Amsal 19 ayat 2 ini dikatakan begini, kerajinan. Nah, orang-orang yang rajin, ya kan, itu melakukan sesuatu itu biasanya lebih cepat. Artinya lebih cepat untuk mencapai sesuatu, lebih berhasil gitu. Karena dia rajin. Tetapi tahu nggak, kerajinan saja tanpa pengetahuan yang benar, ini juga bisa salah langkah. Kenapa? Kalau kita hanya sekedar rajin, ya, kalau kita sekedar rajin untuk mengerjakan sesuatu, tetapi kita tidak mengupdate diri dengan pengetahuan kita akan akhirnya menjadi orang yang melakukan sesuatu itu ya seperti itu aja. Kita tidak mengalami naik level gitu loh. Tidak, istilahnya kalau saya itu nggak mengalami naik kelas. Jadi kerajinan perlu ditambahkan yang namanya pengetahuan. Sehingga apa? Kita tidak seperti kata di bawah tempurung. Rekan-rekan muda, ya, kerajinan itu baik. Tapi kerajinan tanpa pengetahuan, inilah akan mengakibatkan poin yang ketiga. Kita akan menjadi orang yang tergesa-gesa. Kenapa? Kalau orang yang tergesa-gesa itu akan salah langkah. Kenapa orang yang tergesa-gesa bisa salah langkah? Karena dia nggak punya pengetahuan. Seperti itu. Saya berharap rekan-rekan muda semuanya, jangan hanya sekedar kita mengandalkan pengetahuan saja, ya, dan jangan juga kita hanya mengandalkan kerajinan saja. Karena kita nanti akan menjadi orang yang tergesa-gesa dan akibatnya salah langkah. Jadi harus kita menjadi pribadi yang memiliki pengetahuan dan memiliki kerajinan. Sehingga kita tidak menjadi orang yang tergesa-gesa, tidak menjadi orang yang mengambil keputusan secara tergesa-gesa, akhirnya salah langkah. Ayo orang-orang muda, penuhi hari-hari kita dengan hal-hal yang baru untuk mengupgrade diri dengan yang penting, yang pertama adalah takut akan Tuhan harus kita miliki. Terus ayo banyak baca dari literatur. Ayo mari berdiskusi tentang banyak hal. Ayo, dan setelah itu jangan berhenti sampai memperbarui pengetahuan kita, tapi kita harus memiliki kecakapan tangan yang cakap gitu. Kita memiliki kerajinan sehingga kita dalam kerajinan kita memiliki pengetahuan dan kita tidak menjadi orang-orang yang tergesa-gesa sehingga tidak salah langkah. Amin. Nah, rekan-rekan muda, doa saya berharap biar rekan-rekan muda menjadi orang-orang muda yang berpengetahuan dan punya kerajinan dan tidak salah langkah. Haleluya. Oke. Nah, jadi buat rekan-rekan muda yang masih terus menyaksikan channel ini, ya, kalau rekan-rekan muda merasa ini memberkati, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan buat rekan-rekan muda yang mau diskusi, silakan tulis komentarmu di kolom komen di bawah, ya. Kalaupun kau ada pergumulan, ya, silakan tulis juga pergumulanmu di kolom komen. Dengan senang hati saya akan berdoa untukmu, ya. Dan kalaupun kau punya kesaksian, tuliskan juga kesaksianmu itu. Karena saya percaya setiap kesaksian kita itu akan memberkati banyak orang. Amin. Bersama dengan Yesus kita bisa lakukan perkara yang besar. Bersama dengan Yesus ada masa depan yang gilang gemilang. Bersama dengan Yesus tidak ada yang sukar. Haleluya. Oke guys, saya akan melanjutkan perjalanan saya karena saya masih di sekolah anak-anak. Mau ke lahan saya dulu. Biasa aktivitas pagi hari. Oke guys, tetap semangat dan God bless you. Bye-bye.